Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Permatasari Oktaviani, asal dari Universitas Islam Negeri Surabaya, semester 6. Saya membuat video ini karena ditugaskan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah polling politik dan opini publik. Jadi saya akan menerangkan 5 poin penting dalam video ini, yaitu yang pertama tentang opini publik itu sendiri seperti apa. Lalu yang kedua, bagaimana pembentukan dari opini publik tersebut dan mengapa perlunya adanya sebuah opini publik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana memahami posisi antara opini publik dan polling. Yang keempat yaitu konsep apa yang akan saya ambil untuk menjelaskan polling. Dan yang kelima, saya akan memberikan contoh atau simulasi pada polling yang dapat mengukur opini publik dari masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apakah itu opini publik. Dan menurut George Albert dan Frederick E. Merwin, opini publik itu penilaian sosial atau social judgment mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan individu-individu dengan sadar dan rasional. Tetapi menurut pendapat saya, opini publik itu lebih ke bagaimana pendapat dari masyarakat atau individu itu sendiri dalam menanggapi sebuah isu atau permasalahan. Untuk jawaban nomor 2, yaitu bagaimana pembentukan opini publik. Pada proses pembentukan opini publik itu ada 4 menurut Catlip dan Center, yaitu yang pertama, ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan. Yang kedua, munculnya beberapa alternatif memungkinkan terjadinya diskusi untuk memilih alternatif. Yang ketiga, dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok. Dan yang keempat, untuk melaksanakan keputusan disusunlah sebuah program yang memerlukan dukungan yang lebih luas. Pentingnya adanya sebuah opini publik karena kita hidup di negara yang demokrasi. Kita selayaknya masyarakat juga harus mempunyai pendapat supaya kita mempunyai ruang untuk menyampaikan aspirasi kita, keinginan kita kepada wakil rakyat. Seperti apa kebijakan yang sesuai dengan kita. Kita kan jelas tentu membutuhkan kebijakan yang juga pro terhadap kita. Bukan hanya pro terhadap pemerintah saja, juga pro terhadap kita sebagai masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana posisi polling dan opini publik. Kan dari pengertian yang pertama, opini publik kan sebuah pendapat masyarakat yang dipikirkan kan. Lalu polling itu sebuah survei. Jadi ada survei yang melihat bagaimana pendapat dari masyarakat itu. Jadi kayak bentuk ekspresi atau wadah melihat bagaimana pendapat dari publik atau masyarakat. Dan dalam sumber juga ada yang menyatakan kalau opini publik itu merupakan ukuran yang dilakukan oleh badan atau agensi polling, yaitu benar-benar mengukur bagaimana pendapat dari masyarakat itu dengan menggunakan teknik sampling. Lalu pada poin yang keempat, yaitu mengenai konsep apa yang saya pilih dalam polling, yaitu polling adalah suatu kuantifikasi dari beberapa aspek yang disuarakan oleh masyarakat mengenai isu yang ditanyakan kepada mereka. Berbagai pernyataan tersebut direkam dan dihitung seperti voting. Dan individu juga dianggap mewakili
publik secara keseluruhan. Hasil yang dicapai oleh polling seringkali mengejutkan karena ekspresi opini yang terbatas melalui sampel dalam memprediksi secara akurat tindakan masyarakat. Jadi seperti itu konsep yang saya pilih, dan sumbernya dari jurnal dari jurnal Wisnu Marta Adiputra, polling sebagai ekspresi opini publik. Pada poin yang kelima, saya akan mencontohkan atau mensimulasikan bagaimana polling mengukur opini publik. Yang saya contohkan yaitu pada pemilihan presiden 2019 kemarin. Itu pasti ada tim surveinya. Dan hasil dari survei tersebut menjadi ukuran dari opini masyarakat. Siapakah yang menjadi pemenang? Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.